Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. "Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Renungan hari ini berjudul Mengatasi Masa-Masa Sulit, ditulis oleh Ellison Kieda. Anne hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. 2 saudara kandungnya meninggal saat masih bayi. Pada usia 5 tahun, Anne terserang penyakit mata yang membuatnya mengalami kebutaan parsial dan tidak dapat membaca serta menulis. Saat berumur 8 tahun, ibunya meninggal dunia karena tuberkulosis. Lalu tidak lama kemudian, ayahnya yang kejam meninggalkan ketiga anaknya. Si bungsu dikirim untuk tinggal bersama kerabat, sementara Anne dan saudaranya Jimmy tinggal di sebuah rumah penampungan yang bobrok dan penuh sesak. Beberapa bulan kemudian, Jimmy meninggal. Kondisi Anne mulai membaik pada usia 14 tahun. Ia berkesempatan belajar di sekolah bagi tunanetra dan menjalani operasi untuk memperbaiki penglihatannya. Ia juga belajar membaca dan menulis. Meski sempat sulit untuk menyesuaikan diri, Anne berprestasi secara akademis dan menjadi lulusan terbaik. Kini kita mengenalnya sebagai Anne Sullivan, guru dan sahabat Helen Keller. Lewat upaya kesabaran dan kasihnya, Anne mengajar Helen yang buta dan tuli untuk berbicara, membaca huruf Braille, dan lulus kuliah. Yusuf juga harus melewati masa-masa yang sangat sulit. Saat berumur 17 tahun, ia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya yang iri dan dengki kepadanya. Kemudian ia dipenjarakan meski tidak bersalah. Namun Allah memakai Yusuf untuk menyelamatkan bangsa Mesir dan juga keluarganya dari bencana kelaparan. Sahabat ODB, kita semua menghadapi ujian dan kesulitan. Namun sama seperti Allah telah menolong Yusuf dan Anne melewati semua itu dan kemudian memberi dampak dalam kehidupan orang lain, Allah juga sanggup menolong dan memakai kita. Maka carilah Dia untuk mendapatkan pertolongan dan tuntunan.
Dia senantiasa melihat dan mendengar kita. Sahabat ODB, bagaimana cara Allah menolong Anda melewati pencobaan di masa lalu? Lalu bagaimana pengalaman Anda menolong orang lain yang sedang bergumul? Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menolongku melewati berbagai pencobaan. Mampukanlah aku ya Tuhan untuk dapat menjadi penolong bagi sesamaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, ampunilah kami, tolong kami, kuatkan kami, ajar kami untuk tetap percaya kepadamu. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa sorgawi Engkau kuasai. Sorgawi Engkau kuasai. Tuhan, ampunilah kami, tolong kami, kuatkan kami, ajar kami untuk tetap percaya kepadamu. Sukacitaku kekal dalam